Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1797 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa, amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Ulangan pasal yang pertama, ayat 9 sampai ayat 18. Di bawah perikop riwayat pengangkatan hakim-hakim. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, aku berkata kepadamu, demikian, seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak, dan sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang, dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Tetapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, atas bebanmu dan perkaramu? Kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi, dan berpengalaman. Maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Lalu kamu menjawab aku, memang baik apa yang kau anjurkan untuk dilakukan itu. Kemudian aku mengambil kepala-kepala sukumu, yakni orang-orang yang bijaksana dan berpengalaman. Lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu, yakni sebagai kepala pasukan 1000, kepala pasukan 100, kepala pasukan 50, dan kepala pasukan 10, dan sebagai pengatur pasukan bagi suku-sukumu. Dan pada waktu itu, aku memerintahkan kepada para hakimmu, demikian, berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu, dan berilah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara antara seseorang dengan saudaranya atau dengan orang asing yang ada padanya. Dalam mengadili jangan pandang bulu, baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Tetapi perkara yang terlalu sukar bagimu harus kamu hadapkan kepadaku, supaya aku mendengarnya. Demikianlah aku pada waktu itu memerintahkan kepadamu segala hal yang harus kamu lakukan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Musa mulai kelabakan melayani umat Tuhan yang pada saat itu terus bertambah banyak jumlahnya. Sehingga Musa harus mengambil satu keputusan yang saya rasa ini keputusan yang tepat, yaitu merekrut para hakim-hakim masing-masing suku, orang-orang yang menjadi pemimpin atau kepala suku di suku-suku Israel itu, agar dapat membantu pekerjaan atau pelayanan Musa, sehingga pelayanan kepada seluruh
bangsa Israel itu maksimal. Dalam konteks sekarang ini, saudara, pendeta atau gembala saya ibaratkan seperti Musa. Pendeta atau gembala saudara tidak mungkin dapat melayani seluruh jemaat. Tidak mungkin. Tidak akan maksimal. Jadi mereka harus dibantu para majelis, tokoh-tokoh di dalam komunitas, di gereja-gereja, untuk dapat membantu pekerjaan Tuhan di dalam gereja Tuhan. Agar apa? Agar pelayanan semakin maksimal. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar. Yang pertama saudara, Tuhan mengizinkan Musa merekrut para hakim, tokoh-tokoh di setiap suku-suku Israel untuk dapat membantu pekerjaan yang dikerjakan oleh Nabi Musa. Dalam hal ini melayani umat Tuhan. Haleluya. Saudara, saya menangkap begini. Tuhan itu mencari tim, bukan one man show, bukan Superman yang bisa melakukan segala sesuatu hanya satu orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengizinkan Musa merekrut para hakim-hakim ini untuk membantu pekerjaan Tuhan, sehingga pelayanan kepada umat Tuhan itu maksimal. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini Tuhan mencari orang-orang yang dapat bekerja secara tim. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, ya saya selalu katakan melayani Tuhan kan bukan hanya jadi pendeta, tetapi saudara bisa jadi melayani Tuhan untuk main musik, atau mungkin pelayanan doa syafaat, pelayanan di komsel, pelayanan baik itu di dalam gereja sebagai koster dan lain sebagainya, guru sekolah minggu, pelayanan pemuda dan seterusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mencari orang-orang seperti itu. Supaya apa? Bekerja sama satu dengan yang lain, sehingga dalam pelayanan kepada jemaat, baik pelayanan di sekolah minggu sampai pelayanan dewasa sampai ke lansia, itu dapat bekerja tim, bekerja sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melayani hanya satu orang, baik itu main musik, pimpin pujian pendeta, khotbah pendeta, doa syafaat pendeta, doa persembahan pendeta, pewarta jemaat pendeta, saudara, baik itu di LCD juga pendeta, yang petugas bersih-bersih pendeta. Saudara, kalau semua hanya satu orang, lama-lama pendeta saudara cepat dipanggil sebelum waktunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita melayani. Tuhan mengambil bagian dalam passion kita, dalam talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Gunakan itu untuk melayani Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan begini. Ini kita kan sedang ada di dalam penghujung zaman. Firman Tuhan berkatakan, tuaian banyak, pekerjanya sedikit. Jadi kalau hanya pendeta yang bekerja di dalam gereja saudara, melayani semua pendeta dan pendeta saudara, saudara yang dikasihi Tuhan, saya pastikan bahwa tuaian itu akan ranum, akan jatuh sendiri saudara. Jadi kalau semua jemaat mengambil arit untuk sama-sama menuai, wah itu pasti tuaiannya itu pasti tepat pada waktunya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tuaiannya tepat pada waktunya, hasilnya pasti maksimal. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sudah memanggil saudara untuk lebih lagi di dalam Tuhan, untuk mengambil bagian dalam satu pekerjaan Tuhan, baik itu pelayanan jiwa-jiwa, saudara yang dikasihi Tuhan, ambil kesempatan itu. Karena Tuhan sedang membutuhkan banyak orang untuk dapat bekerja di ladang Tuhan, menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mencari orang-orang yang mau bekerja secara tim. Tuhan tidak lagi memakai orang-orang yang hanya one man show atau Superman, saudara. Tidak, Tuhan mau pakai banyak orang, yaitu gereja Tuhan, untuk dapat bekerja tim. Haleluya. Yang kedua, saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini saya menangkap begini. Yang Tuhan mau pakai adalah orang-orang yang memiliki hati hamba. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang saat ini, baik dia mungkin sudah pendeta, tetapi sudah tidak memiliki hati hamba lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara perhatikan, sekarang ini, maunya dilayani. Padahal Tuhan memberikan kita teladan. Yang mau jadi besar, dia harus jadi kecil. Dia harus menjadi pelayan. Amin. Dia harus jadi hamba. Dia harus melayani. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Tuhan Yesus sendiri, dia adalah Tuhan. Tapi dia datang ke dunia ini merendahkan dirinya, menjadi sama seperti kita. Dia mengambil rupa seorang hamba. Saudara, Tuhan yang superior itu, dia datang merendahkan diri, menjadi sama seperti kita. Betapa angkuhnya kita yang hanya debu, tetapi kita tidak mau melayani. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa angkuhnya kita kalau kita mengaku hamba Tuhan tapi mau dilayani. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan cari saat ini adalah orang-orang yang memiliki hati hamba. Orang-orang yang mau melayani Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar tentang seorang hamba, itu luar biasa. Hamba itu dia hanya menumpangkan hidupnya kepada Tuhannya. Dia tidak menerima upah bulanan, saudara, tidak. Hanya kasih makan, yang penting Tuhannya memelihara dia sudah cukup. Karena dia sudah dibeli. Dibelinya sampai mati, saudara. Bahkan hidupnya itu ada di tangan Tuhannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara masih pilih-pilih pelayanan, padahal saudara pendeta, padahal saudara dalam tanda kutip mengaku hamba Tuhan, tetapi saudara masih pilih-pilih pelayanan, itu menandakan saudara bukan hamba Tuhan. Saudara tidak memiliki hati dalam melayani. Saudara kalau masih pingin dihargai, dihormati, saudara nggak cocok jadi hamba Tuhan. Namanya hamba, jadi merendah, tidak butuh penghormatan, tidak butuh pujian. Karena yang harus dipuji adalah Tuannya, bukan hambanya. Apapun yang dikerjakan oleh hambanya, mungkin dia masak enak ketika Tuannya buat acara, dan tamu-tamu merasakan, waduh masakannya enak, sambutannya, hospitality-nya luar biasa, kami puas. Orang-orang yang menikmati itu atau tamu-tamu itu tidak memuji hambanya, tetapi Tuhannya yang memiliki hamba yang bekerja luar biasa tadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dapat memenangkan jiwa, banyak gereja saudara besar, saudara nggak boleh sombong. Sebab pujian hormat itu hanya untuk Tuhan. Kita bekerja hanya sebagai hamba. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Kalau saudara dapat melihat sekarang ini, ada hamba Tuhan yang mulai angkuh, yang mulai dilayani, saudara, yang ingin dilayani. Kalau nggak dilayani, saudara ngambek, marah, saudara. Saya mau katakan itu bukan hamba Tuhan. Itu hamba iblis. Salah satu karakter setan apa? Iblis apa? Sombong. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada namanya pendeta yang mulai sombong,
yang ada di dalam dirinya itu bukan Tuhan Yesus, tetapi iblis. Seorang yang ada Yesus di dalam dirinya, pasti dia memiliki karakter Yesus, rendah hati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dimarah, kalau saudara dipojokkan, saudara difitnah, saudara sedang dilatih Tuhan merendahkan diri saudara. Tuhan mau pakai saudara. Karena di saat saudara berhasil menundukkan diri saudara sendiri, di saat saudara dimarah, disalahkan, difitnah, tidak dihargai, tidak dihormati, saudara akan dipakai Tuhan. Karena saudara berhasil merendahkan diri. Saudara memiliki hati hamba. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sedang mencari orang-orang seperti itu, yang memiliki hati hamba. Haleluya. Yang ketiga, saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini, saya menangkap pesan bahwa Tuhan mencari orang-orang yang bertanggung jawab. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara perhatikan ayat 15 di sana. Kemudian aku mengambil kepala-kepala sukumu, yakni orang-orang yang bijaksana dan berpengalaman. Lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu, yakni sebagai kepala pasukan 1.000, kepala pasukan 100, kepala pasukan 50, dan kepala pasukan 10, dan sebagai pengatur pasukan bagi suku-sukumu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Tuhan mencari orang-orang yang bertanggung jawab sesuai dengan kapasitasnya. Saudara, kalau Tuhan sedang mempercayakan saudara satu pelayanan, mungkin mengembalakan hanya 2-3 orang, atau ada yang lebih daripada itu, ada yang mulai 100, mungkin ada juga yang ribuan, saudara, dan sebagainya. Saudara, Tuhan mau saudara bertanggung jawab atas domba gembalaan saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang dipercaya Tuhan melayani, tetapi tidak dapat bertanggung jawab. Ini menjadi masalah. Saudara, sebenarnya di dalam melayani, saudara, yang Tuhan lihat itu bukan jumlah yang kita layani, tetapi kesetiaan kita. Itu yang Tuhan nilai, itu yang Tuhan lihat daripada kita, kesetiaan kita. Setia nggak kita ketika dipercaya 2-3 ekor domba gembalaan? Setia nggak kita? Jangan nanti saudara berkata, Tuhan, nanti saya setia kalau pelayanan saya 100 jiwa atau ribuan jiwa. Saudara, Tuhan melihat itu kan kita setia dulu dari perkara-perkara kecil, baru Tuhan percayakan kita perkara-perkara yang besar. Jemaat yang 2-3 orang saja sudah nggak setia, bagaimana Tuhan mau percayakan saudara pelayanan atau jemaat yang ratusan atau ribuan? Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan cari orang yang dapat bertanggung jawab. Kalau saudara dapat bertanggung jawab dalam pelayanan pada jiwa-jiwa itu, wah, Tuhan akan percayakan saudara pelayanan lebih dahsyat, lebih luas, lebih lagi memenangkan jiwa banyak, lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak lagi. Tuhan akan berikan kepada orang-orang yang bertanggung jawab. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar Tuhan mencari tim. Pertanyaannya sederhana, apakah saudara mau bergabung dalam timnya Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan, menyambut kedatangan Tuhan kali kedua? Maukah saudara menjadi bagian dalam timnya Tuhan? Dan maukah saudara bekerja sama secara tim? Yang kedua, Tuhan mencari orang-orang yang memiliki hati hamba. Tuhan gak pakai orang-orang yang punya hati bosi. Saudara, Tuhan mau memakai orang-orang yang mau melayani, yang memiliki hati hamba. Haleluya. Dan yang ketiga, kita belajar dari firman Tuhan ini, Tuhan mencari orang-orang yang bertanggung jawab. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka.
Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati. Dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 081337 491360. Saya bersama hamba-hamba Tuhan akan berdoa buat saudara, karena kami percaya mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa pelayanan audio renungan pagi mengudara ini tanggal 20 Juni nanti berulang tahun yang ke-5 tahun. Dan nanti tanggal 29 Juni kita akan merayakan bersama-sama dengan ibadah KKR. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mau ikut dalam ibadah KKR itu harap mendaftarkan diri saudara karena tempat terbatas. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat tanggal 29 Juni. Saudara yang ada di Bali atau dari luar kota, harap mendaftarkan diri saudara supaya kita bersama-sama merayakan ucapan syukur 5 tahun audio renungan pagi ini mengudara. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.